Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang sama kami hormati Ustaz Adat beserta segenap jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah Capital Place, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Dan ciri orang kalau sehat giliran ikut ngaji duduknya nyender apa enggak? Alhamdulillah. Itu yang jawab sehat apa enggak kira-kira. Jadi oleh karena itu ada satu nasihat yang menarik diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atas kalian adalah ketika Allah memberikan sesuatu yang mencukupi kalian dan menahan nafsu sesuatu yang akan mencelakakan kalian. Inilah di antara tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Karena setidaknya turunan dari apa yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah mengenai tanda cintanya Allah kepada seorang hamba hadir di dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika dia memiliki niat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan memudahkan kebaikan itu diwujudkan. Hari ini mungkin ada di antara kita pengen ikut ngaji. Namun kayaknya nanti serba salah, makan siang apa ngaji, ngaji apa makan siang. Tapi begitu sholat udah lihat ada kotak di sebelah kanan, pasti ngaji dapat makan siang. Kurang lebih begitu, insya Allah. Jadi makin kesini takmirnya makin peduli sama jamaah. Jangan sampai jamaah ikut ngaji, bingungnya nanti pulangnya nggak makan siang. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau kita senang difasilitasi, maka kita juga siap memfasilitasi. Siap Bapak Ibu? Yang siap angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Nah tolong catat yang angkat tangan itu Pak Haji ya kan. Biar nanti insya Allah biar jadi kebaikan. Kadang-kadang kita meniatkan dimudahkan. Begitupun ketika yang kedua meniatkan untuk melakukan keburukan, Allah halangi. Allah buat ada saja kendalanya sampai perbuatan buruk itu tidak terjadi. Pengen bahasanya ikut judi online, tahu-tahu nggak ada sinyal. Pengen bahasanya melihat uka-uka, tapi kemudian baterainya habis. Pokoknya ada saja yang kemudian menghalangi, itu tanda Allah sayang kepada hambanya. Karena apa? Fallahu khairan hafizah. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Yusuf, itu sudah dalam satu kamar dengan Zulaikha. Kalau bukan Allah yang menjaga, maka niscaya Nabi Yusuf pun akan berada di dalam perangkap kemaksiatan Zulaikha. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda cinta seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan masalah, dia ridho dan menerima apa yang Allah berikan kepadanya itu. Karena dia meyakini bahwasanya yang Allah berikan itu pasti baik. Dan gak mungkin Allahnya akan meninggalkan dirinya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah membawa Bani Israel itu ingin menyeberangi Laut Merah, maka saat itu Bani Israel bilang, wahai Musa, di belakang Fir'aun dan tentaranya ngejar kita. Di depan ada Laut Merah. Lalu bagaimana dengan pandanganmu?
Maka apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya aku bersama Allah dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada aku. Inilah keyakinan yang hari ini banyak di antara kita sudah mulai memudar. Kalau kita menghadapi masalah, yang penting kita usaha dulu Ustadz, baru kita serahin ke Allah. Betul, tapi bukan berarti nunggu masalah selesai dulu, baru kita berlapang dada. Karena kebanyakan kita biasanya lapang dada dulu ketika masalah selesai, atau masalah selesai dulu, baru lapang dada. Yang sudah-sudah gimana Bapak Ibu? Biasanya masalahnya selesai dulu, baru lapang dada. Maka belajar sekali lagi daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa ketika diberikan amanah yang berat dari Allah, beliau nggak bilang, ya Allah piye carane. Tapi yang beliau minta kepada Allah apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini adalah the key of life. Kenapa? Karena the life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar-datar saja Bapak Ibu. Tapi kuncinya adalah lapang dada dulu, maka niscaya akan Allah mudahkan urusannya. Kalau Allah sudah memudahkan urusannya, maka Allah akan sampaikan kepada hajat ataupun solusi dari apa yang dihadapinya. Maka inilah yang kita sebut sebagai jalan bahagia. Karena di dalam hidup ada pilihan, apa yang kita ambil ini jalan kesenangan atau jalan ketenangan. Hari ini tidak sedikit di antara kita lebih memilih jalan kesenangan daripada jalan ketenangan. Maksudnya apa? Jalan kesenangan itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, mengikuti apa yang dia inginkan semata-mata, bukan apa yang Allah inginkan. Tapi kalau jalan ketenangan, dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu? Umur yang baik, pekerjaan yang baik, pasangan yang baik, anak yang baik, lingkungan yang baik, semua urusannya baik. Bahkan diberikan ganjaran oleh Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka walaupun hari ini apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita, kita meyakini ada balasan yang lebih sempurna itu ketika kelak kita berada di yaumul akhir. Maka Bapak Ibu, dengan iman dan amal saleh, inilah yang harusnya mendorong kita untuk selalu hijrah dalam kondisi yang lebih baik, transform, becoming a better person. Bagaimana kita bisa berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena apa? Ada janji Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadi jalan kebahagiaan. Qur'annya surah An-Nahl ayat ke-41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan berikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Maka inilah yang menjadi di antara refleksi menghantarkan kepada tema kajian kita hari ini, spirituality of hijrah. Karena kita menyangkut pautkan, kalau kita berada di bulan Muharram, maka kita memaknai sebagai peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah. Yang itu dinapaktilasi
dari momentum peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hijrah yang kita maknai hari ini bukan hanya sekedar hijratul makaniyah, hijrah perpindahan tempat dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, tapi yang kita maknai adalah hijratul ma'nawiyah. Bagaimana kita bisa memaknai proses perubahan di dalam hidup kita menjadi hamba yang sebenarnya di hadapan Allah. Maka Nabi SAW ketika mendefinisikan siapa itu para orang-orang yang berhijrah. Hari ini ramai istilah, wah ada komunitas hijrah. Maka ada satu hadis Nabi riwayat Bukhari wa Muslim yang mendefinisikan akan hal itu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Siapa yang disebut seorang muslim? Muslim itu adalah ketika orang muslim lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Yang menarik kemudian Nabi sebutkan wal muhajir, dan siapa orang itu yang disebut dengan muhajir? Manahallahu an, yaitu orang yang dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memaknai ini dengan benar, inilah yang dimiliki oleh generasi terbaik sebelum kita yang merepresentasikan sebagai khairu ummah. Sehingga bahkan ketika berhadapan dengan pemimpin daripada kaum kafirin, mereka tidak goyah imannya. Mereka berada dalam ketinggian derajatnya. Al-Islamu wa la ya'lu alaih. Al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggi daripada ketinggian Islam. Maka ada satu potongan ketika kita belajar dari apa yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum. Ketika ditanya apa yang dibawa Nabi Muhammad kepada kalian, maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, Allah mengutus agar kami mengeluarkan siapapun yang dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud membawa kepada kemuliaan. Bahkan membawa kami dari sempitnya dunia menuju ke lapangannya. Daripada dunia, bukan semata dunia, tapi adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk kampung akhirat. Bahkan membawa kami dari kezaliman, agama-agama, isme-isme yang itu kemudian membawa kami kepada keadilan Islam. Maka Allah mengutus kami dengan agamanya kepada makhluknya untuk kami ajak mereka kepadanya. Barang siapa yang menerima hal itu kami terima darinya dan kami tidak akan memeranginya. Tapi barang siapa menolak, maka kami akan perangi dia selamanya hingga kami sampai kepada janji Allah. Maka kemudian Rustum dan juga para pasukannya mengatakan, apa janji Allah itu? Maka dijawab, qala al-jannatu liman mata ala kitalin man aba wazzafaru liman baqiya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, surga bagi siapa yang gugur di dalam memerangi orang yang menolak, dan kemenangan bagi siapa yang dia tetap hidup. Inilah yang menggetarkan. Panglima Rustum berserta pasukannya mengatakan, mundur, kita nggak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Mereka datang sebagaimana mencintai kematian seperti kita mencintai kehidupan. Mereka datang dengan semangat mencintai akhirat sebagaimana kita mencintai dunia. Inilah yang merefleksikan bahwa aktualisasi hijrah hakikatnya adalah satu di antara perangkat yang dimiliki seorang hamba untuk mendapatkan banyak keberuntungan, banyak mendapatkan kemuliaan. Bahkan kita bisa lihat di dalam beberapa makra, di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di antara yang mendatangkan rahmat Allah adalah mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah. Allah ampuni dosanya dan Allah sayangi mereka. Bahkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, mereka juga memperoleh
peluang dan potensi menjadi derajat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka dari spiritualitas ayat-ayat mengenai keutamaan hijrah inilah bagaimana kita membawa amazing hijrah spirit di dalam konteks kehidupan kita hari ini dalam meraih rahmat Allah dan kesuksesan hidup di dunia wal akhirah. Maka setidaknya ada 3 perjalanan perubahan yang perlu kita hadirkan, bukan cuma sekedar terjebak kepada seremonial. Karena hari ini ada ketika memperingati tahun baru Islam, mengadakan acara besar-besaran, bahkan mengarak dari segala hal-hal yang itu bukan tidak mungkin jauh daripada ajaran Islam. Memandikan barang-barang pusaka, ataupun yang berbau-bau kesyirikan. Maka ini yang perlu kita dudukkan. Apa yang perlu kita lakukan dengan momentum pergantian tahun baru Islam ini? Maka setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah transformation of belief. Kenapa kita perlu melakukan perubahan secara keyakinan? Dalam bahasa lain, yakni al-hijratul i'tiqadiyah. Hijrah dalam konteks keyakinan menjadi sebenar hamba. Apa kuncinya? Minal syirik ila tauhid. Yaitu dia hijrah dari segala hal yang berbau syirik kepada ketauhidan yang lurus. Ini yang perlu kita dudukkan. Karena 13 tahun Rasulullah SAW berada di kota Mekah, itu esensinya adalah membawa kepada jalan ketauhidan. Dan apa yang menjadi lawan terbesar dari ketauhidan adalah kesyirikan. Maka di dalam beberapa ayat dijelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kalau dosa-dosa yang lain masih bisa berpeluang diampuni oleh Allah, tapi tidak dengan kesyirikan jikalau tidak dilakukan taubatan nasuha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain daripada kesyirikan itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka inilah yang kita maknai. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau syirik akbar yang kaitannya menduakan Allah, meyakini ada tandingan selain Allah, percaya kepada tandingan-tandingan selain Allah tersebut. Maka kita membahasakan adab berhala. Karena kunci membersihkan ketauhidan, enyahkan berhala di dalam hidup kita. Dan berhala itu ada 2 jenisnya. Yang pertama hardware, yang kedua software. Yang hardware ini apa? Lata, Uzza, Manat, semuanya hancur. Semuanya sudah dibereskan oleh kapak kecerdasan Nabi Ibrahim dan peristiwa Fathu Mekah ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Semua sudah dihancurkan. Tapi yang tersisa itu adalah berhala-berhala software. Apa itu berhala software? Selain daripada berhala yang muncul dalam wujudnya, maka berhala itu adalah segala sesuatu yang kita yakini memiliki kekuatan tandingan selain Allah. Contoh, apa contohnya berhala software itu? Uang. Hari ini banyak orang bilang, kalau lagi banyak uang sih tenang Ustadz. Tapi kalau lagi nggak punya uang, kemerungsung. Nah ini tanda-tanda. Ada yang dia memberhalakan pasangan, ada yang memberhalakan anak,
ada yang memberhalakan pekerjaan, bahkan ada yang memberhalakan ordal. Loh kok ordal dibawa-bawa Ustaz? Hari ini ada orang yang bilang, Ustaz hari gini, kalau kita mau masukin proyek, nggak ada ordal, maka nggak akan bakal tembus proyek kita. Kalau bilang begitu berarti ordal itu berhala. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang kita yakini punya kekuatan tandingan selain daripada Allah. Nah terus ukurannya gimana Ustaz? Sekarang gini aja, Bapak Ibu untuk mengukur, apakah kita tadi dalam ukuran harta benda salah satunya, apakah kita memberhalakannya? Sekarang hari ini Bapak Ibu ada bawa dompet apa enggak? Coba dompetnya dikeluarkan, kemudian kuras isinya, masukkan ke dalam kenceleng masjid. Kemudian jalan, satu hari ini rasakan ada ketenangan atau kegelisahan. Kalau kita ngerasakan kegelisahan, kan itu kita butuh, Ustaz, betul. Tapi terkadang kita itu punya banyak alasan kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah punya banyak alasan ketika itu syahwat dan keinginan kita. Bahkan ada satu berhala yang lebih halus lagi daripada itu semua. Apa itu? Ikhtiar. Itu halus, Bu, Pak. Kadang ada orang yang ketika bilang, kenapa Pak, Bu kok mau datang ke orang pintar? Karena hari ini jadi orang pintar di negeri kita susah apa sulit? Atau mudah? Mudah. Karena orang pintar minum tolak angin. Ya. Dan orang yang datang ke orang pintar berarti orang? Nah itu yang bisa jawab, ya silakan tanggung jawab. Nah jadi Bu, Pak, ketika ada orang bilang, ya saya habis udah kemana-mana Ustadz, udah ikhtiar di dalam negeri, rumah sakit di luar negeri, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya namanya juga ikhtiar. Dan itu menghalalkan sesuatu apa yang sebetulnya tidak dibolehkan. Kita percaya dengan satu ungkapan daripada ahli nujum, peramal, maka 40 hari 40 malam salat kita tidak diterima oleh Allah. Maka termasuk kepada perkara-perkara turunannya. Hari ini ada kaum muslimin yang percaya rasi bintang, yang percaya kepada kartu tarot, bahkan percaya dengan istilah tahayyul, bid'ah, khurafat. Apa contohnya? Ya, jangan ngadain hajatan kalau bulan Muharram. Padahal bulan Muharram bulan bagus apa enggak? Bulan bagus, tapi ada kalender lain yang kalau bilang bulan Suro, jangan adain hajatan, nanti bakal celaka. Mungkin ya lebih sederhana, tatayur, kalau dengar suara burung gagak, kira-kira apa yang ada di persepsi kepala kita? Ada orang mati. Padahal tiap hari ada orang mati apa enggak? Iya. Orang lagi mengandung, begitu lihat bulan purnama, apa yang dilakukan? Ngumpet di bawah kasur sambil megang gunting. Yang kayak begini Bu, Pak. Maka jangan sampai ini kita yakini, sehingga kita merasa sialnya saya, beruntungnya saya, gara-gara ini. Karena kalau kita seperti itu, bukan tidak mungkin kita sedang belajar menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momentum tahun baru Islam ini harusnya apa? Bersihkan diri kita dari keyakinan selain Allah, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Maka ayatnya yang jadi pegangan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini yang perlu kita yakini. Kalau dulu mungkin kita pernah belajar ilmu tenaga dalam, silat pernapasan, kemudian dimasukin segala macam, buang. Jangan sampai itu kita bawa sampai ketika kita mau wafat. Karena di antara yang menghalangi kita susah mengucapkan kalimat tauhid, masih ada penghalang-penghalang kesyirikan yang hadir di dalam ketauhidan kita. Makanya Nabi menjamin, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa orang yang meninggal dunia tidak melakukan kesyirikan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, inilah yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah transformation of thinking, atau yang kita sebut dengan hijratul fikriyah. Bagaimana kita hijrah minal jahiliyah ilal islamiyah. Jadi di antaranya apa? Pola fikir yang jahiliyah. Apa itu? Sivilis, sekularis, pluralis, liberalis. Sekularisme, udah Ustadz, kalau ngaji aja, nggak usah urusannya bawa kantor, pekerjaan, negeri, politik, nggak usah. Yang kayak begitu sekularis. Memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, antara masjid dengan apa yang kita lakukan dalam pekerjaan. Ada lagi yang pola pikirnya pluralis, semua agama kan sama. Kalau semua agama sama, kenapa ada surat Al-Kafirun? Dan ada yang pola pikirnya liberalis, semuanya serba boleh. Kan kita yang penting cinta, kalau suka sama-sama jenis, yang penting kan cinta. Ini pemahaman yang keliru. Makanya di dalam Islam, bagaimana Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maka kita bersyukur kalau hari ini kita kerja, di masjid kita masih ada program pengajian. Karena yang lain berada dalam kondisi sama bekerja, tapi belum tentu dia pengen ngaji, ada majelis yang dihadirkan. Karena di titik inilah kita dicerahkan. Bagaimana kita tetap beragama di tengah segala aktivitas kesibukan kita. Karena apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah kaki syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apa di antaranya yang menjadi bisikan syaitan? Scarcity thinking. Pola fikir kelangkaan. Sementara pola fikir Islami apa? Abundance thinking. Pola fikir berkelimpahan. Apa yang membedakan? Contohnya ini. Kalau orang ketika dia punya scarcity thinking, meyakini semuanya serba terbatas. Wah, hari ini kalau saya punya, ngapain saya bagi-bagi sama yang lain? Padahal orang yang berpikir keberkahan, meyakini semua serba melimpah. Kalau saya punya, saya bagi, maka nggak akan berkurang, kecuali Allah pasti tambahkan. Orang yang scarcity thinking, menyimpan kelebihan yang dimiliki untuk diri sendiri. Bakhil, pelit. Tapi orang-orang yang abundance, memaksimalkan semua kelebihan yang dimiliki untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang lain. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Bahkan orang yang scarcity thinking, untuk menang kita harus kompetisi, self-centered, egois. Tapi kalau yang abundance thinking, untuk menang kita harus berkolaborasi. Dengan berjamaah, salat itu nilainya 27 kali lebih baik daripada salat sendirian. Other-centered, mementingkan orang lain. Karena apa? Yang namanya rezeki sudah Allah takar, enggak akan pernah mungkin tertukar. Abundance, merasa kaya karena bergantung kepada Allah Ar-Razzaq. Maka bagaimana kita mendapatkan pola pikir seperti ini? Inilah yang sudah Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maka bersyukur kalau kita hari ini mau tadabbur Quran, mau faham Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu adalah apa yang kita sebut dengan transformation of attitude. Bagaimana kita melakukan hijratul khuluqiyah. Hijrah perilaku menjadi sebenar hamba. Minal mazmumah ilal mahmudah. Dari akhlak-akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Termasuk dalam peran kita sebagai pekerja. Kita hari ini kalau saya tanya Bapak Ibu, mana yang kita lakukan? Kerjakan apa yang dicintai atau cintai apa yang dikerjakan? Kerjakan apa yang dicintai atau mencintai apa yang dikerjakan? Ya, karena kalau kerjakan apa yang kita cintai, namanya hobi. Tapi kalau mencintai apa yang kita kerjakan, itu namanya passion. Not follow your passion, but follow
your passion. Bukan kita istilahnya mengikuti passion, tapi kita growing your passion. Tumbuhkan passion kita dimanapun amanah itu dihadirkan. Inilah yang akan menjadikan apakah kita non-performer employee atau high performer employee. Apa cirinya? Kalau dia non-performer, low productivity, produktivitasnya rendah. Selalu berpikirnya hanya untuk diri sendiri. Kemudian always complaining, ngeluh aja kerjanya. Escapist, kalau ada masalah, dia cari selamat sendirian. Tapi kalau dia high performer, dia punya produktivitas yang tinggi. Creating positive impact. Dalam pekerjaan saya, positive impact apa yang bisa saya hadirkan. Dan dia senang ketika apa? Empowering others. Serta solving business and social issues. Bagaimana menjadi jalan solusi dari permasalahan sosial maupun aktivitas usaha. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah, maka beliau kemudian bersabda, Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Makanya di antaranya terkadang peringatan Muharram diiringi dengan lebaran yatim. Walaupun esensinya yatim gak lebaran cuman bulan Muharram doang. Karena kita menyantuni yatim setiap saat. Ana wakafil yatim kahataini fil jannah. Tapi ketika kita memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim, maka kita berharap Allah menjadikannya sebagai wasilah kebaikan bagi kita agar diberikan solusi dari apa yang kita hadapi hari ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan, As-sakhiyu qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dan dia dekat dengan surga. Kemudian ba'idum minan nar, dan dia akan jauh daripada neraka. Sedangkan orang-orang bakhil, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Tapi orang yang pelit, medit, kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Maka ketika kita berada hari ini, selain daripada kita berpuasa sunnah, kalaupun hari ini kita nggak dapat tanggal 9, Tasu'a kita upayakan, 10 Asyura kita upayakan, maka kita berbanyak juga sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum sempurna keimanan kita, karena Nabi mengatakan, orang-orang yang jahil tapi dia sakhiyun ahabu ilallah min abidin bibakhil, min abidin bakhil. Orang jahil yang dia dermawan lebih Allah sukai daripada ahli ibadah tapi dia pelit. Maka insya Allah kita berupaya, bahwasanya memang menapaki jalan kebaikan itu enggak mudah, tapi Allah menjanjikan kemudahan dari proses terbaik yang kita hadirkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sebagai penutup, mari kita bacakan doa ini. Ini hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi wa Ahmad, dan ini insyaallah derajatnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftunin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran, serta hamba memohon kepadamu agar bisa mencintai orang-orang miskin. Ampunilah dosa-dosa hamba, rahmatilah hamba. Jika engkau menginginkan untuk menguji satu kaum, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.